Halo sobat jurnalisme berkualitas, bertemu bersama saya Alex Suban di kanal YouTube KTP 2JB. Kita akan ada kegiatan dalam waktu dekat ini. Kegiatannya adalah kita akan memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia di tanggal 3 Mei 2025. Dalam kegiatan tersebut, anggota komite Mas Asmito akan menjadi ketua panitianya. Jadi kita ketemu dulu sama Mas Asmito. Halo Mas Asmito, apa kabar? Halo Mas Alex. Kabar baik. Wah, semangat. Semangat dong, Mas Asmito ini selalu semangat teman-teman ya. Asmito ini adalah wartawan senior, mantan ketua AJI ya. Ya, Mas Alex. Nah kali ini anggota-anggota komite menugaskan Mas Asmito untuk menyelenggarakan kegiatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025. Nah, saya penasaran nih Mas. Apa tuh Mas Alex? Ini acara apa nih? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Alex. Halo teman-teman sahabat jurnalisme berkualitas. World Press Freedom Day atau kita kenal juga sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia itu kita peringati setiap tahun tanggal 3 Mei Mas Alex. 3 Mei. Nah kebetulan kita terakhir membuat perayaan World Press Freedom Day yang sangat meriah, kompak dan sebagainya tahun 2017. Jadi sudah sangat lama sekali. Dulu di Jakarta kita rayakan bareng-bareng tahun 2017. Nah, kenapa kemudian komite menyelenggarakan gitu ya? Karena kalau kita berbicara tahun 2025 ini sebenarnya momentum Mas Alex. Karena yang pertama soal demokrasi ya. Jadi kalau menurut beberapa riset itu kan demokrasi kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Baik. Terus yang kedua, trust publik ya, kepercayaan publik terhadap media. Risetnya Reuters Institute dan beberapa riset yang lain, itu memang kepercayaan publik kepada media mengalami penurunan ya, atau stagnan. Kisaran 39%. Nggak naik-naik tuh 3 tahun. Iya. Padahal kita tahu bisnis media itu kan bisnis kepercayaan ya. Jadi kepercayaan publik itu harus dijaga supaya bisnis media sustainability. Nah, kenapa komite membuat itu? Yang ketiga adalah tantangan disrupsi digital hari ini gitu ya, yang membuat kita kemudian ya luar biasa ya jatuh bangun, terus kemudian pendapatannya menurun, banyak media yang kemudian melakukan PHK dan sebagainya gitu. Nah ini yang kemudian kita komite kemudian mengambil inisiatif bagaimana momentum ini kita manfaatkan supaya media bisa keberlanjutan gitu ya, pendapatan medianya bisa naik kembali, terus kemudian kesejahteraan wartawannya bisa dipenuhi. Dan yang berikutnya juga soal kepercayaan publik ya, kepercayaan publik harus dikembalikan, kita harus membangun media-media yang berkualitas, karya jurnalistik yang berkualitas itu, supaya kepercayaan publiknya bangun, kembali lagi meningkat. Dan yang terakhir tentu demokrasinya. Demokrasinya itu bisa kita bangun bareng-bareng ya, melibatkan stakeholder komunitas pers di seluruh Indonesia, termasuk juga pemerintah dengan platform digital. Jadi itu Mas Alex, kita ingin demokrasinya kembali lebih baik, kepercayaan publiknya lebih baik, dan medianya bisa keberlanjutan. Oke, baik. Jadi media massa, wartawan bisa menghasilkan jurnalisme yang berkualitas. Bila medianya berdaya gitu ya. Betul sekali Mas. Nah, sejalan dengan ini ya Mas ya, temanya tahun ini? Ya, media sustainability, strengthening demokrasi and public trust ya. Jadi kita ingin memperkuat demokrasi kita sekaligus kepercayaan publik ya. Ini yang menurut saya yang harus dibangun bareng-bareng gitu. Nggak hanya komite. Kalau komite sendirian pasti
Nggak mampu kita. Keteteran ya Mas ya. Jadi harus kolaborasi Betul. komite, komunitas pers, pemerintah, termasuk juga platform digital ya. Oke. Nanti harus bareng-bareng untuk mengembalikan supaya media bisa lebih berdaya ya. Ya. Terus kemudian berkelanjutan. Berkelanjutan secara bisnis dan Secara- bagaimana reportingnya supaya bertanggung jawab. Betul, supaya baik medianya itu juga berkualitas, tapi juga awak redaksinya juga memiliki kemampuan yang cukup oke gitu ya, sesuai dengan perkembangan digital hari ini. Oke. Itu Mas Alek. Wah, sangat menarik. Jadi kalau saya melihat hal ini, berarti dalam 2 hari penyelenggaraan acara ini, apa aja tuh Mas isinya? Nah, ini kita punya kegiatan yang sangat menarik ya, karena kita akan memiliki 4 kegiatan. Yang pertama itu ada seminar tentang sustainability media. Ini seminar ini nanti akan melibatkan, kita akan mengundang para pakar ya, para pakar di bidangnya untuk mencari solusi. Ah ya. Gimana caranya media bisa berkelanjutan ya, bisa hidup, bisa survive di tengah tantangan yang luar biasa tadi. Yang pertama tentu kita mengundang dari pembicara komite ya, nanti ada perwakilan komite, terus kemudian dari pemerintah, Pak Wamenkomdigi nanti kita akan undang. Kita ingin tanya nanti ya, bagaimana strategi pemerintah untuk mendukung jurnalisme berkualitas ya, terus kemudian kita hadirkan teman-teman dari akademisi atau peneliti yang dia paham tentang masalahnya apa, solusinya apa. Nah, kira-kira kita akan tanya teman-teman akademisi dari itu. Nah, yang terakhir nanti kita akan undang perwakilan dari salah satu media di Australia supaya kita bisa belajar praktik tentang news bargaining code di Australia. Itu implementasinya seperti apa, nanti kita akan belajar dari teman-teman media di Australia. Nah, dari platform juga nanti kita akan undang, Mas Alek. Wah, menarik sekali ini. Karena komite ini kan salah satu konstituennya adalah dari platform digital ya. Jadi kita ini kan fasilitator ya antara perusahaan media dengan platform digital. Jadi nanti kita akan undang dari platform digital supaya media juga paham ya kira-kira yang bisa dikerjasamakan dengan media itu apa aja. Nah, mudah-mudahan di seminar itu nanti ada rekomendasi yang baik ya. Ada rencana yang bisa kita tindak lanjutin. Tidak berhenti di seminar ya. Kalau berhenti di seminar sayang sekali karena ini momentum kita ketemu bareng-bareng gitu. Baik, jadi di dalam kegiatan ini rekan-rekan perusahaan pers dan perusahaan platform digital bisa bertemu. Bagaimana bisa merumuskan mungkin jalan yang terbaik ke depan ya. Betul. Dan juga jurnalis-jurnalis di lapangannya bisa mempertajam atau mengasah kualitas jurnalisme mereka ya. Betul. Nah, kalau untuk bagian mengasah-ngasah nih Mas. Ini menarik nih. Kalau bagian untuk mengasah-ngasah kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kita juga ada workshop Mas. Oke, apa aja tuh Mas? Ada workshop itu kita akan gelar di tanggal 3 dan 4. Jadi setelah seminar nanti akan ada workshop. Yang pertama itu terkait investigasi ya. Pelatihan investigasi di era media sosial. Nah, ini kita bekerja sama dengan Tifa Foundation menyelenggarakan pelatihan investigasi supaya teman-teman jurnalis itu memiliki kemampuan. Karena di era digital ini kan cukup banyak hoax dan sebagainya. Jadi jurnalis itu diharapkan membuat karya yang berkualitas supaya ya gizi dari informasinya ada itu. Jadi supaya jurnalis itu dipercaya ya Mas ya? Supaya dipercaya gitu. Dia akan kita bekali dengan bagaimana menggunakan OSIN dan sebagainya gitu. Itu nanti kita akan datangkan pembicara yang cukup kompeten ya untuk sesi itu. Nah, tapi memang kita batasi nih Mas, itu ya 50 orang. Oke. Terakhir kemarin udah 47 orang yang daftar, jadi tinggal lagi. Kalau semuanya daftar, kalau ada yang mau daftar soal investigasi ya. Nah, lainnya akan ada beberapa workshop, tapi ini sedang kita diskusikan dengan stakeholder yang akan kerjasama, misalkan terkait
informasi bagaimana mengkritisi pengadaan barang dan jasa, Iya. penggunaan AI, terus kemudian jurnalisme data, dan juga misalkan yang ngepop gitu ya, bagaimana caranya menjadi presenter gitu ya. Nanti akan kita menarik ya. teman-teman mahasiswa yang ingin jadi presenter dan sebagainya bisa nanti ikut acara workshop itu. Jadi acara ini terbuka juga buat rekan mahasiswa ya. Mahasiswa. Bukan hanya wartawan, tapi wartawan kampus juga bisa. Jadi teman-teman mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu dosen boleh ikut juga ya. Boleh. Jadi boleh. jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 3 dan 4 Mei 2025 akan diselenggarakan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Taman Ismail Marzuki. Baik, terus apa? Kira-kira kayaknya ada acara lagi nih Mas yang menarik nih. Betul. Jadi kita ingin buat semeriah mungkin lah kegiatan buat Press Freedom Day, serius tapi juga menyenangkan gitu ya. Nah, kita juga nanti akan ada bazar, Mas. Oke. Bazar media yang intinya bagaimana mempertemukan teman-teman media ataupun stakeholder terkait platform digital gitu ya, yang ingin kita temukan dengan masyarakat, dengan publik itu. Nah, ini momentumnya. Ini lokasinya cukup strategis di bazarnya itu di Taman Ismail Marzuki. Jadi publik semuanya ya bisa hadir untuk melihat atau mengenal perusahaan-perusahaan media, platform digital dan yang menggelar pameran di bazar nanti. Itu silakan nanti siapa aja yang ingin bergabung di pameran kita persilakan ya, terutama dari teman-teman konstituen Dewan Pers nanti ya, supaya publik tahu ini 11 konstituen Dewan Pers ini apa aja sih ya, siapa kita saja. nanti monggo kita sangat persilakan konstituen kalau misalkan ingin membuka stand di bazar kita, itu kita persilakan. Oh iya, untuk bazarnya itu jadi dibuka kesempatan kepada perusahaan pers untuk ini ya, membuka stand-stand ya. Supaya kenal dengan publik, betul, terutama yang di Jakarta ya. Betul, apalagi teman-teman Gen Z dan milenial mungkin sudah selama ini hanya berinteraksi melalui media sosial, melalui media elektronik, jadi bisa langsung ketemu sama medianya, malah ke platform digital bisa langsung ketemu juga ya gitu. Oke, lanjut Mas. Kira-kira acara apa lagi ya? Nah, yang terakhir ini yang seru-seruan ini. Ya. Jadi kita ini kan kalau bicara pers kan lagi hangat-hangat terus ya. Oh iya. Banyak kasus kekerasan, terus kemudian ya gitulah. Situasinya kan sedang hangat ya di komunitas pers. Jadi ini momentum kita, ayolah udahlah bareng-bareng lah kita di WPFD ini, kita bareng-bareng kita tunjukkan kesolidan kita, pers itu solid gitu ya. Betul. Satu bareng-bareng. Jadi kita mau bikin fun walk ya, atau jalan santai nanti dari Dewan Pers ke Taman Ismail Marzuki di tanggal 4 Mei-nya. Jadi teman-teman ayo deh semuanya kita nanti di tanggal 4 itu teman-teman jurnalis, pemimpin redaksi ya, terus kemudian ketua-ketua asosiasi pers, itu bareng-bareng kita jalan sehat. Udahlah, sekali ini mungkin kita tidak perlu mikir terlalu serius lah. Kita tunjukin aja pers ini kompak, solid, jadi mudah-mudahan bisa mengembalikan kepercayaan publik lagi ya. Jadi ya kalau kita solid kan kita nggak diremehkan orang gitu ya. Nanti mudah-mudahan dari pemerintah juga bisa gabung ya. Kita berkolaborasi lah. Masing-masing dari kita itu memiliki peran yang berbeda-beda gitu ya. Untuk teman-teman jurnalis dan perusahaan media, ya tentu dia berperan membuat karya jurnalistik yang berkualitas. Tapi dari pemerintah kita juga berharap mereka mendukung ya dengan regulasi-regulasi yang membuat pers ini berkualitas. Betul. Ya itu dengan ekosistemnya Mas. Betul. Ekosistemnya harus kita bangun supaya pers berkualitas itu bisa diwujudkan Mas. Dan itu terutama dari
persnya sendiri, perusahaan maupun jurnalisnya, juga tentunya dengan didukung oleh regulasi dari pemerintah ya. Betul. Dan juga tentunya konstituen lainnya adalah perusahaan platform digital yang selama ini juga menjadi saluran dari berita-berita yang berkualitas. Wah, sangat menarik. Nah, penasaran nih Mas, supaya sahabat Komite Jurnalisme Berkualitas bisa tahu informasi perkembangannya dan bagaimana caranya ke sana, media sosial, apakah ada media sosial atau website yang bisa diklik nih? Iya, ya tentu melalui yang pertama websitenya komite ya. Iya. Apa Mas website kita? Website kita ktp2jb.org.id dan Nah, juga media sosialnya. Media sosial. Di Instagram di ya. Instagram ya, KTP2JB atau komite, diklik aja Komite Jurnalisme Berkualitas nanti akan muncul. Dan satu lagi di mana Mas? Iya, satu lagi teman-teman nanti bisa akses di pressfreedom.id, itu website resmi untuk kegiatan ini, termasuk juga di media sosial ini ya, IIJ ya, Indonesia Institute Journalism, karena komite ini dalam menyelenggarakan World Press Freedom Day 2025 ini juga didukung oleh teman-teman di IIJ ya, Indonesia Institute Journalism. Jadi nanti bisa dicek di media sosial komite dan IIJ ya. Nah, tapi jangan sampai telat daftarnya ini Mas. Betul. Ini karena saya lihat kemarin, wah ini udah banyak nih semuanya gitu ya. Mudah-mudahan sih nanti ya teman-teman bisa ikut ya. Dan kita juga sedang coba pikirkan sih, karena kemarin banyak masukan dari teman-teman di daerah ya, bisa nggak pelatihannya misalkan diselenggarakan secara hibrid gitu ya. Karena kemarin pas begitu dibuka 2 hari udah 47 ya untuk yang workshop investigasi itu. Kita cari solusinya nanti. Baik. Gimana caranya untuk teman-teman di daerah? Ya, baik. Jadi semoga bagi sahabat Komite Jurnalisme Berkualitas yang di daerah tetap bisa mengikuti kegiatan ini melalui online ya Mas Hasmito ya. Betul. Baik. Kita upayakan. Baik teman-teman yang di Jabodetabek, ditunggu tanggal hari Sabtu tanggal 3 dan hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 untuk hadir di Taman Ismail Marzuki menghadiri peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia. Baik, terima kasih banyak Mas Hasmito atas penjelasannya. Oke, sampai ketemu dan berjumpa kembali dalam podcast Jujurli berikutnya. Sampai ketemu. Sampai ketemu.